Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Muhammad Safari dari kelompok 9. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Untuk itu, diharapkan kepada teman-teman semuanya agar mendengarkan dan menyimak materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi sektor publik. Mengapa teori akuntansi sektor publik itu harus ada? Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Karena teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Di sini teori ini memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada, atau bisa disebut juga the ability to explain. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi atau the ability to predict. Dan yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena atau bisa disebut juga the ability to control given phenomena. Dan pada dasarnya terdapat 3 tujuan juga mempelajari teori akuntansi ini, yaitu yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Dan yang ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat berbagai kendala atau constraint yang dihadapi oleh akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut diantaranya adalah yang pertama, objektivitas, yang kedua, konsistensi, yang ketiga, daya banding, keempat, tepat waktu, kelima, ekonomis dalam penyajian laporan, dan yang keenam ada materialitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tadi yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu mengenai hambatan. Di sini saya akan menjelaskan objektivitas. Apa sih itu objektivitas? Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun lalu ke tahun. Keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Selanjutnya ada tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Itu ada ekonomis. Dalam penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.
Selanjutnya yang terakhir itu ada materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Baik, di sini saya Susanti akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perlunya sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pada sektor publik. Pengambilan keputusan terkait dalam keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pada dasarnya akuntansi baik pada sektor swasta maupun sektor publik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencangkup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Masisi 1978 dalam Glynn 1993 menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Yang kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi yang secara tepat. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Selanjutnya, yaitu standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Antara lain, yang pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi, serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan. Perkenalkan, saya Aulia Nurul Rohma dari kelompok 9 yang akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai teknik-teknik akuntansi sektor publik. Yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa teknik-teknik akuntansi sektor publik dibagi menjadi 3, yaitu adanya akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, dan akuntansi dana, yang mana teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually eksklusif. Artinya, teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik yang lain. Yang pertama, mengenai akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan suatu teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual atau secara fakta dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan suatu praktik akuntansi yang banyak digunakan oleh suatu organisasi atau entitas sektor publik, khususnya di bagian pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Adapun tujuan utama dari teknik anggaran ini yaitu menekankan pada peran anggaran dalam siklus perencanaan, siklus pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Yang kedua, mengenai teknik akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen merupakan suatu sistem akuntansi yang mengakui adanya transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Adapun tujuan utama dari akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian suatu anggaran, agar seorang manajer dapat mengendalikan anggaran dan mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan
atau digunakan jika dihitung berdasarkan pesanan atau order yang telah dikeluarkan. Yang ketiga yaitu terkait dengan akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan salah satu metode akuntansi yang menekankan pelaporan dalam pemanfaatan suatu dana, yang mana organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah terkait dengan pencairan sumber dana dan alokasi dana, di mana penggunaan dana dan peran anggaran sangatlah penting dalam organisasi sektor publik. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis, di mana sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa jenis dana yang digunakan itu terbagi menjadi dua, itu adalah dana yang dapat dibelanjakan serta dana yang tidak dapat dibelanjakan. Dana yang dapat dibelanjakan digunakan untuk mencatat nilai seperti aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan tidak bertujuan untuk mencari suatu laba. Nah, jenis akuntansi dana ini seringkali digunakan pada organisasi sektor pemerintahan. Yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan dicatat seperti adanya pendapatan, biaya, aktiva, utang, serta modal untuk kegiatan yang sifatnya untuk mencari suatu laba. Jenis dana ini biasanya digunakan dalam organisasi bisnis. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu mengenai basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama ada basis kas atau cash basis. Teman-teman, dalam penerapan akuntansi berbasis kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, sedangkan pada saat pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Adapun manfaat utamanya dalam penerapan cash basis ini dapat mencerminkan pengeluaran secara fakta, aktual, real, serta objektif. Lalu yang kedua ada basis akrual atau accrual basis. Dalam pencatatan akuntansi berbasis akrual ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif serta relevan dalam pengambilan keputusan, baik dalam sektor ekonominya, sosial, maupun politik. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yang mana untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Kemudian yang terakhir, terkait dengan basis kas menuju akrual atau transisi kas ke akrual. Nah, pada masa ini, transisi dari bas ke basis akrual banyak sekali entitas sektor publik yang menerapkan basis modifikasi yang sering kali disebut dengan cash forward accrual atau cash transtroining to accrual. Terakhir yaitu tentang single entry dan double entry. Dalam pencatatan transaksi keuangan dalam praktik akuntansi, adanya dua sistem yang digunakan yaitu single entry dan double entry, yang mana single entry merupakan suatu sistem catatan tunggal yang hanya dapat dicatat atau di jurnal sekali. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan kemudahan dan kepraktisan. Nah, bahwa penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya, sehingga pengaplikasian pencatatan transaksi dirubah menjadi sistem double entry yang ditunjukkan untuk menghasilkan laporan keuangan secara auditable atau traceable. Namun kedua hal ini merupakan suatu faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem double entry yang telah dirubah dari single entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih akurat. Jadi,
single entry dirubah kepada sistem yang lebih akurat, yaitu double entry dalam pencatatan transaksi keuangan akuntansi sektor publik.